Ada orang menyebut saudaranya dengan kampret, ya Bu ya? Menyebut saudaranya yang lain dengan cebong. Ini kan menistakan kemanusiaan. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Haji Saiful Rahmat Dasuki menghadiri seminar moderasi beragama lintas agama dengan mengusung tema menebar kebajikan bagi sesama yang diselenggarakan Kemenak RI melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu di Biojok Tek Cengsin Jalan Toa Pekong nomor 6 Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Hadir pada seminar tersebut tampak Wamenak Syaiful didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan M. Yunus Hasim, tokoh pemuda Jakarta Selatan Haji Muhammad Ishak yang merupakan putra Kiai Muhyiddin Ishak sebagai narasumber bersama Ketua Yayasan Kelenteng Bio Hoktek Cengsin dan para pengurus Kelenteng se-Jakarta Selatan. Wamenak Syaiful Rahmat Dasuki dalam sambutannya mengatakan bahwa agama yang tersebar di Indonesia ini tidak ada unsur keterkaitannya dengan adat budaya Nusantara, namun semuanya bisa diterima dan diyakini oleh semua orang Indonesia. Meminta kepada semua pelaku-pelaku politik, semua kontestan politik untuk tidak menggunakan politik identitas agama untuk meraih elektoral kekuasaan. Kenapa? Karena ini dampaknya begitu merusak di antara kita. 2019 kita merasakan Bapak Ibu sekalian bagaimana politik identitas ini dihembuskan sehingga masyarakat kita terbelah sangat dalam. Hari ini, sampai hari ini saya masih merasakan Bapak Ibu sekalian di Cipete, di Mampang, di Buncit itu masih terasa bagaimana pembelahan sosial itu terasa akibat dari politik identitas ini. Ada khotib yang kehilangan jadwal khutbahnya terus karena berbeda pilihan politik pada 2019. Ada guru kiai yang dipecat oleh umatnya ngajar taklim karena berbeda pilihan politik. Ada ustazah yang nggak diundang lagi, murudan nggak diundang lagi, Isramirat dan seterusnya karena ustazahnya beda pilihan politik. Ada orang menyebut saudaranya dengan kampret, ya Bu ya? Menyebut saudaranya yang lain dengan cebong. Ini kan menistakan kemanusiaan. Sementara Tuhan menganggap manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi kita menistakan di antara kita. Karena apa? Karena beda pilihan politik saja. Setelah pemilihan politik, mereka yang berkontestasi selesai, mereka bisa berangkulan, bahkan mereka bisa duduk bareng. Tapi kita yang di bawah sampai hari ini masih ada, nggak tahu kalau di Kelenteng kejadian nggak, ada umat yang tidak mau datang ke rumah ibadah karena beda pilihan politik dengan pengurus rumah ibadah. Kalau di masjid beda dengan DKM-nya, karena kalau dia datang ke masjid, jamaah di sholat di masjid pasti dibully, pasti diomongin, sehingga akhirnya mereka nggak mau datang lagi ke masjid. Sampai hari ini keterusan, pemilunya udah selesai, udah 5 tahun berjalan, sampai hari ini nggak jamaah ke masjid karena keterusan marahan dengan tetangganya. Dan ini tidak boleh terjadi lagi di pemilu yang akan datang. Kita sambut pemilu ini dengan riang gembira, dengan sukacita, dengan sebuah sikap yang sama bahwa apa yang menjadi alternatif hari ini adalah kehendak Tuhan untuk dijadikan pemimpin oleh kita, tentunya dengan takdir Tuhan siapa yang akan jadi, dan itu yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Tentunya Bapak Ibu punya penilaian pribadi, punya aspirasi sendiri yang berkesesuaian dengan perasaan dan hati Ibu. Tinggal nanti bagaimana caranya. Yang penting ada sebuah kesamaan sikap di antara kita tentang pemilu itu sendiri. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, bagi kita bangsa Indonesia, perbedaan ini tidak bisa kita elakkan. Keberagaman ini tidak bisa kita tiadakan. Karena berbeda itulah akhirnya kita bersatu.
Karena berbeda itulah akhirnya kita mengikat dalam diri bangsa yang kita kenal dengan Indonesia. Para pendiri bangsa kita, Bapak Ibu, para pendiri bangsa kita sudah bersepakat bahwa negara kita adalah negara, bukan negara agama. Walaupun ada yang mayoritas, tapi bukan berarti yang mayoritas menjadi hegemoni. Walaupun ada minoritas, bukan berarti yang minoritas menjadi tirani. Tapi antara yang besar dan yang kecil, antara yang minoritas ini adalah bagian yang inherent, yang tersatukan dalam sebuah kesepakatan berbangsa dan negara yang disebut dengan Indonesia. Makanya para pendiri bangsa kita bersepakat mendirikan bangsa ini dengan 4 pilar, dengan 4 dasar, dengan 4 topangan. Yang pertama, ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Ini adalah ideologi bangsa, falsafah hidup kita yang diyakini dan diapresiasi oleh negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian. Dengan negara Pancasila hari ini kita dapat menyelenggarakan acara di tempat ini, di Kelenteng Biohoktek Cengsin ini dengan aman dan damai dan nyaman. Ibu-ibu sering bikin pengajian, sering bikin acara sampai nutup jalan, Bu, ya. Jalan raya ditutup, bikin muludan, bikin pernikahan, bikin resepsi, hiktangan gitu kan, sampai bisa nutup jalan. Acaranya bisa nyaman, aman, tidak diganggu. Karena apa? Karena kita dibawahi, dilandasi oleh sikap yang sama, yaitu yang bernama falsafah hidup kita Pancasila. Perut lapar diisi nasi, makan lauk sambalnya terasi. Jaga bangsa dengan moderasi, keberagaman harus diapresiasi. Naga hijau gagah perkasa. Ini naganya hijau, Pak Budi. Gak apa-apa hijau ya. Naga hijau gagah perkasa melewati lautan Samudra Hindia. Dengan moderasi beragama kita menjaga negara Republik Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.